Tahun 1969, Dharma dan Inuri bersatu dalam ikatan suci. Buah hati yang percaya bahwa cinta akan cukup untuk menghadapi segalanya. Di hari itu, dunia terasa begitu sederhana dan penuh harapan. Beberapa tahun setelah pernikahan, cinta mereka tumbuh bersama kemakmuran, rumah yang luas, anak-anak yang riang, dan hidup yang terasa lengkap. Segalanya seolah berjalan sesuai harapan. Tahun ke-1977 di balik dinding rumah sederhana, satu persatu mimpi yang dulu ia bangun mulai runtuh. Toko sepi, pegawai terakhir pamit, mobil pun dijual. Di tengah kehamilan dan dua anak kecil yang belum mengerti, Inuri hanya bisa diam memeluk mereka, menunggu suami yang makin hari makin kehilangan cahaya. Malam itu, Dharma bukan lagi pria yang dikenal Inuri. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pintu kehidupan baru yang telah mulai terbuka lebar. Malam itu, Inuri mulai merasakan ada yang berubah. Suaminya pulang, tapi rumah terasa seperti kosong. Di malam gelisahnya, sebuah mimpi buruk datang. Mimpi didatangi makhluk hitam misterius. Tapi, apakah itu benar-benar mimpi? Atau awal dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Malam itu, Inuri kembali tertidur. Tapi tidurnya tidak tenang. Ia terbangun karena merasakan sesuatu menyentuh rambutnya. Saat membuka mata, ia melihat seorang perempuan duduk di ujung ranjang. Rambutnya panjang tak beraturan, kulitnya pucat, dan tangannya menggenggam sisir merah. Ia menyisir rambut Inuri sambil tersenyum pelan. Bukan senyum manusia biasa. Pagi harinya, Inuri mencoba menceritakan semuanya pada Dharma. Tapi Dharma justru marah, menganggap Inuri terlalu banyak membaca hal mistis. Suara mereka mulai meninggi. Di tengah pertengkaran itu, terdengar suara piring pecah dari dapur. Padahal, tak ada satupun dari mereka yang ada di sana. Tak semua orang berani berkata jujur. Tapi malam itu, seorang sesepuh desa memperingatkan Inuri. Ia bicara lirih tentang Dharma, tentang ilmu yang tak lagi suci, tentang niat yang perlahan membusuk oleh ambisi. Dan Inuri hanya bisa diam. Mulutnya tertutup, tapi air matanya menjawab segalanya. Dengan janin di perut dan dendam di hati, Inuri menembus sunyi malam. Ia tahu jalan ini berbahaya, tapi lebih berbahaya lagi jika ia terus diam. Di balik gelap pepohonan, sebuah kebenaran menantinya. Tak lagi bisa ia hindari. Di sebuah makam tua, Inuri melihat sekumpulan lelaki bersila dalam lingkaran, membacakan mantra. Salah satu dari mereka duduk membelakangi di atas batu besar. Saat pria itu perlahan menoleh, jantung Inuri serasa terhenti. Itu wajah Dharma. Tapi penjaga makam hanya berkata pelan, "Itu bukan suamimu, Bu. Dia Raden Barung Rahwana, guru kami." Inuri kaget tiba-tiba terbangun sudah pagi hari, terbaring lemah di ranjang puskesmas desa. Perut yang dulu besar, kini sunyi. Seorang bidan berdiri di samping, membawa berita yang tak ingin didengar. Bayi yang dulu diidamkan tak diizinkan melihat dunia. Wajah sang bidan hanya menggeleng, tanpa kata. Sejak Dharma berubah, bayi itu berhenti tumbuh. Ketika cinta tak lagi menemukan jawab, Inuri memilih pergi. Tapi sebelum itu, ia meninggalkan sepucuk surat sebuah undangan terakhir. Untuk hati yang pernah ia percaya. "Aku tahu yang kamu perbuat, Mas. Jika kamu masih punya hati, datanglah ke rumah. Aku menunggu di rumah orang tuaku." Isi surat yang tertinggal tanpa tahu dipedulikan atau tidak. Setelah berbulan-bulan menunggu dan Dharma tidak kunjung datang, Inuri mengajukan gugatan cerai. Dharma tidak pernah hadir di persidangan. Setelah resmi bercerai, Inuri dan anak-anaknya pindah keluar Pulau Jawa. 15 tahun kemudian, Inuri mendapat kabar bahwa Dharma masih tinggal di rumah lama mereka dan membuka praktik perdukunan. Kabar terakhir, Dharma masih hidup dan beberapa tahun ini sudah bertobat, meninggalkan praktik ilmu hitam dan memperdalam ilmu agama. Dharma menitipkan salam dan permintaan maaf kepada Inuri melalui adiknya.
Adik Dharma menceritakan bahwa setelah bercerai dengan Inuri, Dharma menikah 3 kali lagi. Namun semua anaknya dari pernikahan tersebut meninggal diduga ditumbalkan, dan ketiga istrinya juga meminta cerai. Nenek Inuri yang sekarang berusia 76 tahun memilih untuk tidak menikah lagi dengan menikmati hidup bersama 3 anaknya.